Yo, what's up guys? Jadi sekarang ini gue seperti biasa setiap kali gue main ke rumah tetangga gue yang baru ini pasti gue excited banget. Apalagi dia bukan hanya seorang runner-up Indonesian Idol juga, jadi gue kayak mengenal banget kisahnya dia dari awal-awal banget gitu ya. Tapi habis itu dia sendiri juga salah satu mungkin bisa dibilang salah satu bintang terbesar yang pernah gue lihat gitu, seorang wanita yang begitu kuat dan dia dengan anaknya sendiri udah menjadi bintang TikTok terbesar yang pernah gue lihat. Keren banget, pasti lo tau banget sih gue ngomongin siapa. Oke, langsung aja, ini ada Giselle. What's up? Baik. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Kirain mau ngomong bintang endorse. Itu juga, wow. Tapi asli deh, lu itu bener-bener kayak, dari awal banget di Indonesian Idol, gue kemarin sampai kayak apa ya? Si image Indonesian Idol itu udah hampir terlupakan lah sih. Gara-gara orang udah ngeh ya, karena semuanya dikerjain. Iya. Dicomot aja gitu semua. Nyinden iya, nyanyi iya, acting iya, iklan iya, apa iya. Iya. Intinya biar dapur ngebul. Enggak, tapi gue inget banget ya. Jadi sebenarnya ini mungkin bagi yang nggak tahu juga gitu ya. Tapi basically gue inget banget salah satu produser gue saat itu. Iya. Ini gue ceritain di sini aja. Aduh. This is so funny. Iya, soalnya gini. Jadi produser gue, Nil, lo harus lihat ini Nil. Dia kasih lihat foto lo gitu ya. Aduh, foto zaman dulu itu. Foto zaman dulu, iya kayak gitu. Dan habisnya yang kayak, ini mirip gak sama mantan lo? Gue yang kayak, oh no, mirip banget. Emang mirip beneran? Mirip banget. Waktu itu kan. Lu sendiri juga udah tahu kan yang mana yang gue ngomongin kan? Karena kita juga sama ngomongin gitu. Ngomongin, cuman Sempet ketemu gak kalian? Sempet ketemu gak? Enggak ya, gak ketemu ya? Mirip kan, lu yang enggak, dia lebih cantik gitu kan, whatever. Iya biasa. Wow. Anyway, tapi akhirnya dari situ, wow, kita sendiri juga tadi yang awal-awal audisi, wah lu ngerjain gue banget, gue ngomong dia sama produser gue gitu kan, ngerjain gue banget lu gini segala, sampai akhirnya jadi runner up. That's amazing. Padahal nyanyinya pernah salah, pernah apa, diiniin orang kan, lumayan yang dicibirin orang kan waktu itu. Iya. Karena kayak, alah muka doang, padahal mukanya perasaan segitu-segitu aja waktu dulu juga. Hancur banget kalau dilihat sekarang, cuman kayak gitu dulu image-nya. Jadi tapi ya ternyata dikasih kemudahan, dikasih jalan gitu sama Tuhan, kayaknya ya udah runner up. Padahal dulu sama sekali nggak pernah bermimpi untuk jadi penyanyi profesional or something bla 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 gitu. Nggak pernah. Aku tuh ikut Idol karena dipaksa sama teman-teman, dipaksain keluarga. Tahu nggak ada form tulisannya ya? Aduh maaf nih. Gue tahu. Tulisan formnya tuh. Kan di formulirnya, kasih tau dulu. Di formulir Indonesian Idol, setiap kontestan harus ngisi gitu ya. Kenapa kamu mau ikut Idol? Ya kan? So I don't have any reason. Karena aku beneran nggak pengen amat gitu. Aku nyanyi udah nyari duit 50.000, 75.000 udah cukup buat aku cepet puas. Jadi kayak satu karena disuruh teman, dua karena ngefans sama Daniel Mananta. Apaan sih? Mau ngambil bantal nggak? Makasih. Gue lagi nyariin bantal yang endorsan lo itu. Anyway, tapi ya itu, dan pas gue dikasih tahu itu, gue yang bener-bener kayak ngakak suara gue. Oh my god, kayak gitu. Iya. Dan ternyata setelah tahu dunia TV, ternyata makin ditulis gitu makin dijadiin ya. Makin dijadiin dan jadi gimmick. Iya, jadiin gimmick. Astaga, itu kocak banget sih. Tapi ya udahlah. Ya udahlah. Dan sekarang nih kayak banyak banget orang yang ngefans banget sama lo gitu kan. Jadi pengen jadi kayak Gisela Anastasia gitu. Nah, cuman menurut lo sendiri ya, kayaknya soalnya saat itu gue inget banget, itu bener-bener Aris sama lo. Itu bener-bener kayak dua ekstrim yang berbeda. Aris dengan suara yang beratnya, dan gue suka sih sebenarnya ada pas lagi kolaborasi di Grand Final, dan sampai sekarang tuh gue masih inget banget karena the feeling that I get, yang lo sama Aris berkolaborasi gitu. Aris pakai gitar, dia nyanyi, dan habis itu lo ngiringin gitu. Dan atau it's really beautiful. Sebenarnya can be good ya sebenarnya ya. Sebenarnya can be good. Iya, Arisnya nggak nyanyi lagi, ya udahlah. Ya udahlah. Tapi menurut lu sendiri sebenarnya apa sih kayak di mana lu sendiri juga nggak ngira, dan kenapa lu bisa sampai runner up? Menurut lu sendiri kenapa? I don't know. It's all God grace. Ngomongin Tuhannya cepet banget, tapi emang beneran. Ya. Emang beneran. Cuman God grace doang, karena pada saat itu aku tuh bener-bener nggak tahu
mau jadi apa. Ya. Even ditanyain guru BK itu kan suka ada Cita-cita kamu jadi apa? I don't know, aku nggak bisa tulis satupun karena udah biasa kerja dari kecil, dari SD itu aku udah nyari duit, nyanyi iya ngamen sama badut apa gitu-gitu. Jadi terus mau jadi apa tuh nggak tahu karena udah terbiasa ngejalanin kan. Terus tapi emang begitu baiknya Tuhan itu ya, jalannya tuh disediain aja gitu sama Dia. Jadi kan orang-orang ada yang kalau untuk menemukan hidupnya mesti nyari dulu, mesti nyoba dulu, apa dulu gagal dulu, apa dulu kan jalannya mungkin bisa berliku-liku. Yeah. Kalau aku kayaknya salah satu yang dapat privilege buat ini loh Giselle. Ya emang sih hidupku dulu nggak gampang, kerja kan dari keluarga yang emang nggak gimana-gimana gitu. Mesti kerja naik turun angkot dan segala macam. Tapi setelah itu kayak bener-bener sama Tuhan tuh mulai dari aku ikut Tanah Idol itu ya dari umur 17 tahun. Jadi kayak udah ditunjukin aja gitu jalannya. Iya, iya. Ini ikut Tanah Idol, ini tahu-tahu masuk ke babak berikutnya, masuk lagi menang runner up. Dari situ juga habis itu masih bisa berkarir kan, beberapa banyak yang nggak bisa juga itu masih bisa berkarir. Terus sampai ke titik ini tuh kalau bisa disimpulin gitu it's all God grace doang sih. So oke, kayaknya Tuhan itu emang mempunyai sebuah purpose di dalam hidup lo. Gitu ya, kayak punya tujuan gitu, makanya kalau misalnya dari kacamata gue sendiri ya, gue ketika encounter gue sama Tuhan saat itu gue ngerasain banget, wow Tuhan, jadi ternyata ketenaran ini sebenarnya ada gunanya. Iya, sekarang gitu. Now I know. Right? Now, baru banget. Nah, gue akan... Merinding. Yes. Aku sebel juga kayak, kenapa gue baru tahu sekarang? It's okay. Tapi gak bisa, ya oke. It's okay. Gue sendiri juga baru tahunya 6 tahun yang lalu gitu. Which is like gue udah umur 30 sekian. Aku merinding. Right? Iya. Sekarang pertanyaan gue adalah, kira-kira... Oke, kalau gitu berarti lu udah nemuin purpose atau tujuan kenapa Tuhan memberikan lu hadiah atau karunia ketenaran tersebut. Iya, sebenarnya sekarang sih udah tahu. Tapi waktu itu kayaknya cuman bersyukur ya gitu ya. Kalau sekarang ya udah tahu kalau ditanya. Oke, now I know memang ditaruh di platform ini ya berarti biar orang lihat dan mereka bisa belajar dari kehidupan aku mungkin gitu ya. Sayangnya sih kemarin proses kehidupannya tidak menyenangkan. Cuman ya udahlah, itu kan semua pembelajaran. Betul. Ya aku sih berharapnya orang jadi bisa ngeliat aku, bisa tahu gitu percontohannya gitu. Jadi kalau ya semoga bisa dikeluar dari mulut aku ini ya hal-hal yang bisa memberkati orang, yang bisa mengubahkan hidup orang mungkin gitu dengan nggak yang harus cara pemuka-pemuka agama kan ada dengan cara formalnya apa dengan ilmu-ilmunya mungkin kalau kita bisa mencontohkan dengan kehidupan aku aja gitu dengan gaya endorsean lo gitu. Hai guys, beneran loh. Beneran guys, aku baru dari November nih guys. Baru berapa bulan udah kelihatan hasilnya guys. Aku lebih cerah, wajahku berseri-seri dan hidupku lebih damai. Yes, itu cara endorsean gitu, maksudnya itu gaya lu banget. Iya, tapi tadinya aku nggak sadar, maksudnya kayak aku cuma tahu nih, gila penyertaannya luar biasa ya. Aku tuh pernah sampai even udah keluar Idol juga, kerjaan udah ada tuh, udah di under manajemen, tapi kadang kan ada kerjaan, kadang enggak, kadang apa. Pernah duitku tuh nyampe di ATM nggak pernahnya ATM tuh cuma isi 1 juta, panik lah pada masa itu di Jakarta kos-kosan aja harganya udah berapa. Terus aku bukan tipe orang yang suka minta, bukan tipe orang yang suka ngutang. Punya pacar juga nggak pernah yang ngeliat yang kaya yang gimana. Pacar ya adalah. Terus aku cuma cerita, aduh gimana ya aku gini. Dia mah emang berkelimpahan. Kamu ini aja, tapi kan aku nggak mau ya dikasih-kasih gitu. Tahu nggak? Padahal aku juga bukan yang berdoa, bukan yang gimana. Waktu itu belum, biasa aja. Ya begajulan juga gitu. Tiba-tiba di calling, Giselle ikutan Wants to be Wants to be Millionaire. Apa sih yang dulu Tanto Yahya? Iya, Who Wants to be Millionaire. Ya. Cuman yang khusus selebriti gitu. Ya. Terus aku menang dong, pulang dapat 30 juta Konil. Buset. Iya, di saat aku uang tinggal 1 juta terus dapat 30 juta itu kan buat aku berapa bulan lagi bisa perpanjang. Dan itu kayak gila sih. Baru sadar sekarang bahwa gila ya, aku tuh gak pernah minta, aku dikasih loh, aku disediain loh, gak pernah dibiarin sampai terlalu kekurangan. Gila ya gitu, emang gila banget. Dan semua kayak, aku gak pengen jadi apa-apa, cuman kan suka di kaca ya, kayak
kulitku halus merona. Apa kita emang udah centil dari dulu, dari kecil, dari segi. Gue juga sering banget kalau misalnya di kaca, kulitku halus merona. Jangan. Oh iya jangan ya, oke. Iya. Ini kan anak cewek, suka ngeliat iklan apa sabun-sabun, suka gitu-gitu, suka ntar nyanyi-nyanyi di kamera, direkam-rekam gitu tanpa sadar. Semua yang aku dulu, aku sih nggak minta, tapi gila aku beneran loh dapet iklan sabun, literally iklan sabun, bener-bener gini-gini. Ya. Aku baru sadar sekarang, gila beneran loh gitu. Makanya kayak, perkataan sesuatu yang baik itu emang harus ya, karena emang wow. Emang kalau diimani sebenarnya padahal waktu itu nggak pakai diimanin banget, tetap dikasih gitu kayak sih baik banget. It's amazing. Oke, gue ngerasa nih sekarang ini lu lagi on fire banget. Gila, lu bener-bener kayak, lu tau gak sih tipikal kalau misalnya orang baru pacaran sama seseorang dan lagi dia lagi hangat-hangatnya dan dia pengen ngasih tahu ke semua orang tentang pacarnya tersebut lagi gitu. Belum berantem ya. Lagi belum berantem. lagi misalnya lu lagi kayak pokoknya semua conversation, semua apapun tiba-tiba lu bangun tidur lu mikirnya si pacar lu tersebut, lu kayak lagi ngobrol sama temen lu, lu tau gak sih ini, dan here we go again gitu. Tapi lu benar-benar punya hubungan pacaran tersebut dengan Tuhan saat ini ya. Iya, enak banget. Benar gitu. Kayak jadi melibatkan dia di segala faktor hidup lu banget. Sampai mau beli kucing aja. Wow. Mau beli kucing nih. Aduh gila, gak sabar banget nih gitu. Tapi aduh Tuhan, beli nih, aku mau banget nih. Tapi kan aduh aku mesti nyontoin yang baik ya sama Gempi. Kalau gak semua hal yang aku pengen sekarang harus sekarang. Ya udah deh, gimana terserah lu deh gitu. That's amazing. Cuman mau beli kucing doang. Tapi emang that's the way, kan enak banget. Hal sekecil itu pun juga lo benar-benar kayak ngobrol. Jadi kita mau ngambil langkah apa tuh lebih mantep. Karena kayak ya berdasarkan pengalamanku kemarin, jelas-jelas kayak aku divorce kemarin segala macam, itu kan keputusan salah ya. Yang aku ambil yang nggak nanya dulu. Mengkonfirmasi sendiri dengan pengetahuan aku, sopan dan segala macam, ego dan segala macam. Jadi nggak mau lagi gitu. Gue pengen track back sedikit deh. Gue pengen ngobrol mungkin tentang keluarga lu sendiri. Keluarga lu sendiri itu, bokap nyokap tuh masih bareng ya? Masih bareng. Dan jadi lu mungkin di keluarga yang pertama divorce gitu atau? Iya, karena kan mamaku Batak. Nggak banget lah buat mereka untuk berpisah-pisah. Kalau di keluarga papa mungkin ada sih memang beberapa. Cuman dari keluarga mama aku pionir. Right. Gak beres. Jadi kalau mama sama papa emang sampai sekarang masih bersama. Cuman ya memang maksudnya dengan segala badai kehidupan dan segala macamnya mereka, emang mereka kan beda agama juga. Gitu. Ya banyak lah faktor, bukan cuman karena agama tok, tapi ya memang gimana ya, kalau kita yang sekarang udah ngerti gitu ya emang seagama aja belum tentu gampang gitu ngejalaninnya, apalagi yang beda juga, yang gitu, nilainya, maksudnya value yang ditahu ilmunya mungkin gak sama. Jadi dalam menghadapi segala sesuatu kan pening banget gitu, effort banget kayaknya. Harus capek banget ya. Jadi ya dulu aku tuh sempet mikirnya juga gitu, nge-twistnya waktu aduh ini ada masalah di rumah tanggaku nih gitu. Aku gak mau end up kayak orang tua aku yang harus bertahan demi aku. Ceritanya waktu itu memang ya kalau sekarang sih mungkin udah tua-tua, udah legowo ya. Ya aku juga selalu berdoa supaya hubungannya terus diperbaiki, makin baik. Cuman aku waktu itu kayak I don't wanna end up like them gitu. Tapi itu nge-twistnya iblis emang pinter banget sih, di twist gitu otak aku seakan-akan udah lu bisa aja lo gitu ya. Ya cuman ya karena gue ngerasa emang gini, kalau misalnya Tuhan itu emang selalu memprioritaskan persatuan. Kalau misalnya iblis atau misalnya si musuh itu selalu pengen menceraikan atau memisahkan. Iya benar gitu. Emang jadi emang mudah banget ya kayak pemikiran kita itu selalu kayak udahlah ngapain sih? Yang pertama kayak ada aja yang diangkat-angkat sama dia. Lu lebih baik sendiri, itu pertama. Yang kedua, dan gue yakin banget mungkin ada yang lagi dengerin sekarang ini, mungkin kalian lagi ada di pernikahan yang saat ini lagi di ambang perpisahan misalnya gitu. Pasti ada pemikiran-pemikiran lu lebih enak sendirian lagi. Lu ngapain berkorban buat semuanya seumur hidup lo? Come on, lo masih bisa tahu mendapatkan kebahagiaan. You deserve to be happy. You deserve, exactly. Itu seru banget. Aku kalau ikutan kelas pilates habis itu kan
ada yang savasana apa gitu. Bukan nyalain savasananya, tapi waktu itu iblis pakai itu juga buat di kepala aku, like okay, you deserve to be happy, your body, your soul, your apa kayak. Wow. Kalau sekarang dipikirin, sarap. Itu dulu kenapa kalimat itu jadi konfirmasi buat gua gitu. Sebenarnya kayak harusnya nggak begitu. Iya. Dan gue juga ngerti juga karena emang ketika kita lagi berantem sama pasangan pun pasti yang keluar pemikirannya adalah gila, lu tau nggak? Gue ini akan jauh lebih happy kalau nggak ada dia, misalnya kayak gitu. Atau gue buktiin kalau misalnya gue bisa lebih happy tanpa lo kayak gitu. Gue kuat kok. Gue seorang laki-laki yang lebih independen. Poinnya di aku tuh gini kalau waktu itu ya. Aku merasa aku dari kecil kerja. Ini mungkin ya, namanya orang kan bisa beda-beda ya. Aku tuh mikirnya aku dari dulu kerja. Udah mandiri lah. Bukan, aku udah bukan mengorbankan. Aku tuh terpaksa sedikit terpaksa sebenarnya untuk kerja kan, untuk hidup dan segala macam. Untuk keluargaku, untuk keluarga besarku, mama papa, mama dan segala macam gitu. Jadi sampai sekarang masa sih gue masih mesti mikirin semua orang itu juga lagi gitu. Waktu itu ya, aku kan mau happy lah sekali-sekali gitu. Mau lebih lega sekali-sekali. Dulu udah mikirnya gitu. Cuman ya definitely itu pemikiran yang salah sih. Karena ya memang kalau kita udah dewasa, in the komitmen ya memang udah harus komitmen untuk nggak naruh ego kita di nomor satu, bahwa emang kepentingannya bukan kita doang gitu. Ya emang harus begitu. Jadi waktu itu aku nggak punya pengetahuan ini, nggak punya semuanya. Mungkin ada yang mau ngasih tahu, aku tolak karena udah kekerasan hatinya. Gitu, terus kayak banyak penghakiman di masa lalu, kayak kurang kasih sayang orang tua dan segala macam. Kayak even aku datang ke psikolog buat minta penyelesaian, psikolog bilang, oke, I understand Giselle, kamu begini. Maksud dia mungkin baik, maksudnya mungkin aku mau diproses. Dia ngomong aku tuh begini karena aku kurang sosok ayah dari kecil. Papa ada, cuman kan ya sibuk dengan urusannya sendiri, kerja. Terus ya adalah di keluarga kami ada badai-badai sedikit lah, pokoknya emang kurang deket gitu. Jadi menurut dia aku tuh begini karena emang aku kering, emang haus kasih sayang, emang karena butuh sosok ayah, sosok pemimpin, sosok yang bisa dijadiin pegangan gitu. Jadi dia kayak mengkonfirmasi gitu semua. Oh iya ya, jadi emang beneran dong aku butuh sebenarnya ya, gitu. Dan jadi kayak tuh kan kata psikolognya aja gitu, emang masa laluku gini. Jadi I was blaming my masa lalu. Yang padahal kalau kita udah tahu sekarang, ya masa lalu emang udah masa lalu. Harusnya bukan jadiin pembelaan kayak gitu, tapi memang jadi pembelajaran atau pokoknya ya itu memang udah dijadiin buat membentuk kita sebenarnya ya. Untuk membentuk kita untuk jadi lebih baik sebetulnya. Jadi nggak bisa nyalain masa lalu, kita harusnya berdamai. Kita maafin masa lalu. Harusnya bisa. Ya emang harus pakai Tuhan sih. Kalau enggak sih emang susah sih. Gue nggak tahu ya. Kalau misalnya yang lagi nonton pun juga mungkin saat ini lagi nyari pembenaran untuk mereka berpisah dengan suaminya atau dengan istrinya gitu. Gue pengen tahu deh. Maksudnya dan mungkin lu juga sering gitu tanya, Sel, masalah gue di rumah kayak gini nih. Sebenarnya mendingan gue pisah juga aja kayak lu ya. Gila sering banget. Sering ya. Sejak aku cerai, kayaknya temen-temenku yang tadinya deket, ada juga yang nggak deket-deket amat, itu kayak datang kayak mau curhat soal suaminya gitu ya. Ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja ketemu. Cuman emang jadi kayak minta konfirmasi, kayak lo kan cerai nih. Gue kayaknya udah gak kuat nih, gue mau cerai, kayak lu gimana sih rasanya? Kayak mau menimbang-nimbang. Terus aku langsung bilang, first word yang pertama keluar dari mulutku, don't. Please don't. Why? Gak enak rasanya. Apa? Nggak semenyenangkan yang kau pikirkan. Kayak dari situ tuh hanya akan timbul masalah-masalah baru, hanya akan timbul ketidakdamaian, akan ngerasa bersalah. Orang ngeliatnya kayak lu happy-happy aja di TikTok sama Gempi gitu kayak maksudnya, ya right? Harus, cuman maksudnya nggak enak banget struggling sama semua perasaannya. In fact kita sudah mengecewakan keluarga, mengecewakan orang banyak, paling-paling anak. Banyak juga, dulu gue belum punya anak. Ya oke, mungkin beda, cuman tetap nggak enak untuk tahu bahwa kebenarannya tuh mestinya nggak begitu, bahwa kita mestinya bisa komit gitu kan. Mestinya apa yang sih paling nggak enak?
yang paling gak enak dari cerai gitu maksudnya? Yang Kalau aku memisahkan waktu Gempi sama papanya ternyata. Kayak walaupun nggak ada aturannya ya. Maksudnya ya nggak ada bebas, dari boleh ketemu kapan aja, boleh main kapan aja. Tapi kan ya gitu, Mas kan juga ada kegiatan ya, sibuk iya. At least dia kehilangan waktu bobo sama papanya di kasur gitu. Yang bangun pagi mestinya udah bisa lihat papanya. Ya. Itu nggak bisa. Itu sometimes kalau iblis lagi masuk kayak because of you. Ya. Gisel gara-gara lo gitu. Si penuduh, gitu. sang penuduh. Iya, sang penuduh. Cuman dan lagi terus aku tahu juga kebenarannya bahwa ya aku udah diampuni, udah dimaafin sama Tuhan dan aku dikasih sekarang di tanganku kehidupan yang sekarang untuk aku work on it untuk lebih baik lagi gitu. Jadi dengan cepat bisa diusir langsung. Mas, kapan bisa main ke sini lagi? Mau bawa sini. Jadi kayak ya diselesain satu persatu permasalahannya gitu. Cuman enak kok. Enak banget. Lu udah menemukan si kedamaian tersebut sih. Kayak yang tadi lu bilang gitu, kayak lu udah menemukan lu bahwa lu dimaafkan, lu dicintain apa adanya. Good newsnya gitu ya, lu dicintain apa adanya. Gue ya gak tau ya kalau misalnya sekarang ini lagi nonton dan dia kebetulan udah cerai juga gitu ya, dan dia juga mungkin ngerasa sering dituduh juga ini gara-gara lu, gara-gara lihat deh anak lu nggak happy gara-gara lu misalnya kayak gitu, atau keluarganya jadi pecah gara-gara lu dan lain-lain gitu ya. Gimana sih caranya proses tersebut sampai akhirnya lu mendapatkan kebenaran tersebut bahwa lu sebenarnya dicintain apa adanya, dimaafkan dan dikasihi, dan masa lalu yang atau perbuatan-perbuatan bodoh yang udah lo lakuin saat itu udah dimaafkan juga gitu. Lu adalah seseorang yang baru sekarang. Iya, that's the good news sih. Aku taunya juga dari belajar dari teman-teman, dari komunitas, belajar nggak cuma dari khotbah yang didapat setiap minggu. Jadi benar-benar nyerap lah dari semuanya yang bisa diserap. Memang nyatanya emang Tuhan tuh sama kita sayang, ya kan kita anaknya ya. Jadi ya kayak emang aku ke Gempi juga kalau dia mau salah segimana kan tetap anak gitu, nggak bakal dibuang gitu. Jadi aku juga yakin dan percaya emang aku anaknya. Ya as long as aku mau minta maaf, percaya, menyerahkan, dealing bener-bener oke, aku mau nyerahin hidup aku sekarang, maafin aku ya dan segala macam. Dengan senang hati ternyata dia memaafkan dan merangkul kita lagi gitu. Ya itu terus yang aku bawa terus, itu yang aku pegang terus sih. Wow. Damai banget rasanya, jadi nggak gampang goyah kalau ada orang. Makanya kalau orang ngomong gimana sih, hatersnya banyak banget, diomongin orang segala macem, nggak gampang goyah karena aku tahu kebenaran itu gitu. Karena lu tahu identitas lu sebenarnya. Aku anaknya gitu, jadi kayaknya gue udah dimaafin kok bapak gue, ngapain lu yang marah-marahin gue gitu. Wow. Tapi itu pun karena kita mau bener-bener berjalan di jalan yang dia suruh, Konil. Maksudnya gini, sometimes gue anaknya kok gue diampunin tapi masih begajulan, masih begini, masih begitu. Pasti tetap penghakimannya nggak hilang, tetap ya emang, tapi masih aja lo masih gini gitu. Jadi emang the best way dengan berserah, habis gitu memang berusaha banget buat taat, yang itu yang nggak gampang kan. Tapi bisa ternyata, bisa banget ternyata. Gimana caranya mendapatkan sosok bapak yang menyayangi tersebut ya, maksudnya bapak yang benar-benar merangkul, dan ketika lu lagi nangis sendirian di kamar gitu ya, nggak bisa tidur, dituduh, tapi lu mempunyai bapak yang merangkul lu untuk bilang, Gisel kamu adalah anak yang kusayangin gitu ya. Tapi bapak lu yang di dunia itu mungkin mempunyai ketidaksempurnaan yang banyak. Tadi kan lu sudah bilang gitu kan. Gimana tuh? Maksudnya kayak karena ketika lu mikirin bapak, lu pasti mikirnya mungkin reference pointnya itu cuman bapak yang di dunia gitu. Tapi bapak yang di dunia. Jadi gini, aku ceritain dari mana dulu ya. Aku tuh pertama kali sebenarnya kenapa tiba-tiba Gisel ujuk-ujuk nemuin jalan yang kesini tuh sebenarnya. Aku waktu itu in the middle of segala kekhawatiran, segala ketidakpastian akan kehidupan ini gitu kan. Berpisah, diomongin semua orang, aku khawatir sama anakku sendiri walaupun dia happy-happy aja ya, tapi tetap khawatir. Terus khawatir akan masa depan juga. Aku akan bisa gimana nih? Aku punya pacar nih, pacar yang juga sebenarnya baik juga sebenarnya, ya berproses sama-sama, mulai ngajakin ke gereja dan segala macem. Cuman ya masih lah pacaran dunia gimana sih gitu.
Jadi hatiku nggak tenang. Kayaknya nggak begini deh. Kayaknya mestinya gimana caranya hidup aku mau dipimpin kalau aku masih ada dosa-dosa yang aku anulir. Ya. Kayak kita udah tahu dong mana yang boleh mana yang enggak. Ya. Tapi kadang yang ini nawar. Ya. Nggak apa-apa lah kali ini gila ya dari zaman dulu juga udah begini gitu ya. Ya. Terus sampai waktu itu pulang dari trip dari Jepang sama teman-teman sama Wijin juga. Aku duduk di situ nonton film tentang keluarga. Sebenarnya filmnya film kocak, filmnya Adam Sandler dan filmnya ketawa. Tapi nggak tahu kenapa mungkin Roh Kudus bekerja di situ buat aku kayak nyentil gitu bahwa lihat nih mestinya nggak gini. Kamu bisa lebih baik gitu sebenarnya. Oke, langsung jadi manusia kan gitu ya. Oke, maksud lo gimana nih? Oke, gue pacaran nih, baik nih pacar gue nih nggak ngapa-ngapa, baik, maksudnya baik aja gitu. Ya. Nyuruh gue balikan nih, gimana nih? Maksudnya kan sebagai manusia kan, yang mana nih? Agak so confused. Aku berani ngomong ini karena aku udah ngomong ke Wijin juga ya. Bingung. Aku nangis kayak aku minta ampun atas semua kesalahan aku, semua dosaku, semua kebodohanku. Aku minta hidupku dipimpin. Aku mau banget hidupku dikasih tahu yang jelas jalannya. Mesti apa? Mesti kemana? Mesti gimana? Karena clueless. Aku nggak punya arahan sama sekali. Nggak ada pegangan. Oke, Tuhan aku berdoa nih. Terus kayak gini, ini aku tapi masih berdosa nih. Aku masih ngelakuin hal beberapa yang kamu nggak suka nih Tuhan. Lo kira-kira dengerin nggak doa gue nih Tuhan? Gitu kayak gitu nangis. Bukan ngancem ya, cuman kayak sedih gitu. Masih berdosa, kamu dengerin aku nggak? Aku dijawab nggak kalau masih berdosa gini gitu. Turun banyak kejadian-kejadian sebenarnya kecil-kecil tapi kayak konfirmasi. It lead me to ya udah lo cari Tuhan gitu. Jadi mulai dari temanku di belakang duduk di samping pendeta lah dan segala macem. Olahraga di tempatnya Andrea Bimo. Oh iya. Dia cerita kalau Bimo lagi ketuhanan banget lah. Pokoknya kayak wow gitu. Terus cuman beda berapa hari tiba-tiba aku lagi duduk di coffee shopku di Sensi. Didatangin temanku, dia bawa temennya yang ternyata masih mutual friends-nya Wijin. Dia pendeta muda dari Amerika. Dia berdoain saya, Gisel, can I pray for you? Oh iya, boleh. Kan aku baru minta nih, minta Tuhan jawabin doaku kan. Dateng dong dia 3 hari kemudian. Doain, aku masih ada rekamannya, aku merinding lagi. Karena, dan itu lucu juga proses punya rekamannya. Aku cuman bilang sama temenku kan, aku gak rekam lagi tuh doanya. I really want it kan, aku bisa putar-putar lagi. Terus dia rekam, dia ternyata kirim dong centing, aku rekam buat kamu, aku baru mau kirim malam ini Gisel. Terus kayak, kayak oke. Oh, sedetail itu kayak Tuhan perhatiin juga gitu. Lagi. Kayak, dan di semua doa itu, dia ngebacain semua kekhawatiranku, Konil, semua jalan hidup aku dari kecil sampai gede. Dia bilang, aku tahu kamu mencari kasih sayang dari semua orang. Like, literally kayak yang kita ngomongin tadi. Padahal dia gak kenal saya. Si Mike ini gak kenal aku kan. Dia bisa bilang kalau aku memang mencari kasih sayang. Dan dia bilang, kamu kan, dia ngomong, I speak. Dia bilang, aku menyampaikan yang Tuhan ngomong. That you are my daughter Gisel. Kamu tuh aku sayangin banget. Kamu cari kasih sayang kemana sih? Aku tuh punya kasih sayang buat kamu banyak banget loh. Come to me gitu. Aku peluk kamu. Aku gak akan biarin kamu lari terlalu jauh dari aku. Dia bilang. I was crying a lot. Kayak gila. Aku sedih banget. Terus dia bilang. I saw you Gisel. I saw you crying in the shower. Dia ngomong detail, dia tahu banget aku nangis di kamar mandi sambil yang kayak gila. Aku langsung ngerasa kayak oke, this is the answer of my prayer. Oke, berarti aku yang berdosa kemarin berdoa, dia jawab immediately, nggak nunggu lama, like for just 3 days. Jawab langsung. Terus aku mau ngapain lagi? Gak mungkin aku lari lagi. Mau di kemana gue? 3 hari ditangkap gue. Jadi kayak, oke. So you realize dia emang hidup. Yes, dia emang hidup. Dia ada, dia nyata. Bukan cuma tulisan-tulisan doang. Bukan cuma nyanyi-nyanyian doang. Dia beneran ada. Dia jawab, dia kirim orang buat menjawab doa aku. Terus ya udah from that day on aku
Jadi aku tanya gimana caranya, aku mau tapi I don't know how. Jadi diajarin untuk ya udah mulai dari start small, dari berdoa aja dengan bahasa sendiri, mungkin dengar lagu atau nyanyi atau apa, baca apa, nanti akan he will lead the way. Jadi datanglah aku sekarang. Cuman koneksinya ke dengan Bapak yang di surga dengan Bapak yang aku punya sekarang. Ya setelah aku tahu, mungkin dulu aku memang sangat butuh kasih sayang dari Papa, makanya aku cari di mana-mana. Ya tapi setelah mengetahui kebenaran bahwa dia Bapak aku, Tuhan Bapak aku yang aku bisa dapat kasih sayang sebanyak-banyaknya dari dia, jadi aku udah nggak perlu kekurangan lagi. Justru sekarang yang jadi bukan beban, tapi yang jadi bawaan aku sekarang, pengennya jadi ngedoain papaku terus yang sekarang yang di dunia, karena papa kan memang masih berbeda kepercayaan. Aku juga nggak harus papa harus Kristen, ya nggak juga, nggak apa-apa. Tapi aku selalu berdoa untuk papa bisa kenal sosok Yesus yang aku sayang banget ini, yang penuh kasih sayang, yang ngampunin aku, yang lemah lembut, yang baik banget. Aku pengen dia tahu juga tentang sosok ini yang penuh kasih, sehingga mudah-mudahan hidupnya diubahkan, hidup kita semua juga jadi diubahkan. Kan kita rindu ya pasti pengen. Dan aku juga yakin, kan aku juga yakin kalau satu orang diubahkan, seisi rumah juga bisa diubahkan. Aku imanin terus. Jadi ya kaitannya gitu. Bapakku yang sekarang, yang di sini, mungkin dulu aku treat dia dengan, aku gak kurang ajar, cuman kayak mungkin memandang dia sebelah mata sometimes. Sekarang aku lagi belajar buat berubah, lagi belajar buat mengasihi dia, ngisi aja terus. Ya dengan harapan mudah-mudahan bisa dia kenali Kristus, kenali kasih gitu. Gue inget sih pas awal-awal banget juga ketika gue nemuin Tuhan Yesus juga gitu, kayak itu yang benar-benar kayak, makanya tadi gue yang kayak ngerasain kayak that's what I experience gitu. Dan yang lebih hebatnya lagi, biarpun kita lagi berdosa, dia udah mati untuk kita, karena dia sangat sayang dan cinta banget sama kita gitu. And I think that truth gitu ya, itu yang benar-benar bikin gue jadi pengen berubah, karena kita baru akan berubah menjadi lebih baik ketika kita tahu ada orang yang menyayangi kita. Dan kalau misalnya kita berbuat dosa atau mungkin berbuat salah, dan itu akan menyakiti orang yang menyayangi kita, kita jadi gak enak kan? Sungkan gitu. Bukan lagi karena hukum, bukan lagi karena regulation, karena disuruh siapa atau karena ritual apa gitu, tapi emang karena kita tahu kita disayang banget. Ketika kita disayang banget dan kita ngecewain orang yang nyayangin kita banget, aduh, masa sih kita masih mau ngecewain bolak-balik? Exactly. Apalagi di kasus aku, mungkin orang beda-beda ya. Ada yang mungkin struggling banget mungkin. Kalau di aku, gila loh, aku udah begajulan kayak apa, hidupku tuh masih diberkatin banget. Masih dikasih anak baik sekali, manis sekali, rezeki nggak berhenti-berhenti. Ada aja, even waktu kemarin mau cerai masih dikasih make up Madam Jiku, berhasil, berlipat-lipat kali ganda hasilnya. Kalau gue masih begajulan, nggak tahu diri banget sih. Nggak tahu diri banget sih Gisel. Jadi bukan cuman karena aku mengharapkan berkat dia, bukan aku karena mengharapkan biar dikasih tahu jalan hidupku nanti ke depan apa. Jadi bukan cuman mau mengharapkan yang baik dari Tuhan, tapi memang karena aku mau berterima kasih. Berterima kasih atas semua yang udah dia perbuat dari hidup aku dari umur 0 sampai umur segini. Dari semua ups and down musim kehidupan aku naik turun, tetap dikasih yang paling baik dari dia gitu. Masa aku mau kurang ajar? Kan kayaknya nggak banget. Jadi aku dari situ, jadi tindakan yang aku ambil dari situ ya aku belajar, aku bilang izin kan, aku buka semuanya, aku bilang aku mau belajar buat lebih baik, mau nggak? Terus untungnya dia juga tipe yang punya hati yang mau dibentuk, jadi ayo kalau mau belajar sama-sama gitu. Jadi kita belajar dan emang amazingly bisa aja kalau emang mau. Iya. Gitu, lucu ya. Gue jujur kayak, I'm very amazed with Wijin juga gitu, karena si Wijin sendiri juga gitu mau. Kan? Kalau ada cowok kan, enggak gitu ya. Bisa aja kalau dia nggak mau. Betul, dan dia tahu value relationship dari kalian gitu, lebih penting dan value relationship antara
lu dan Tuhan juga, dan mungkin nggak tahu ya, gue correct me if I'm wrong, tapi ini mungkin pertama kalinya lu menaruh Tuhan di tengah-tengah hubungan lu sekarang. How does it feel? Damai, karena tahu apapun yang terjadi pasti akan tetap baik hasilnya buat masing-masing dari kita. Oke. Biarpun ternyata putus, biarpun ternyata nikah atau apa, bersamakah nggak bersamakah, tetap damai karena aku tahu ini proses yang memang mesti aku jalani. Sekarang sudah di tanganku nih untuk membentuk masing-masing dari kami, untuk membentuk pribadi kami masing-masing lebih baik, lebih kenal sama Tuhan. Kayak yang kamu bilang, aku inget banget Konil bilang kayak taruh Tuhan dalam center hubungan, jadi kita mulai dari start point manapun akan ketemu di situ juga kan along the way perjalanan. Tapi ini juga gemes juga karena banyak banget yang mesti kita PR banget yang kita rubahkan, mulai dari sifat, ego dan segala macam itu emang jadi lebih kayak plang kayak dibentuk banget gitu. Itu nggak enak banget. Iya, itu nggak enak banget. Tapi I know it's all the process yang emang mesti dijalanin. Tapi karena memang kita tahu bergantungnya sama Tuhan, dan satu tujuan yang mau dicapai itu Tuhan, bukan wijin gitu. Tujuannya tuh bukan mau nikah, bukan mau wijin, bukan mau apa-apa. Tujuannya cuma Tuhan. Jadi lebih enak aja, lebih damai. Nggak kemerungsungan, lebih tenang, nggak impulsif. Biasanya kan ngambil keputusan impulsif, apa dikit, jadi ini lebih bisa tenang. Apa-apa dibawanya enak gitu. Gue baru tadi pagi sih, actually gue bahas ini sama teman-teman gereja gue gitu ya. Jadi kayak ternyata perbedaan antara ketika kita sebelum mengenal Yesus sama setelah mengenal Yesus adalah ketika kita mendapatkan sebuah problem, sebuah masalah. Dimana sebenarnya kalau misalnya sampai mati pun, kita akan selalu dapat masalah. Selalu ada masalah gitu. Setiap, kayak kemarin itu ngobrol sama Atta Halilintar gitu misalnya. Dia bilang, gila tiap 2 minggu, tiap minggu kali gue pasti kena masalah. Dalam hati gue, ya gue juga. Cuman gimana nanganinnya ya. Exactly. Nah cuman kalau misalnya tanpa Tuhan gitu ya, gue ngerasa respon kita itu sangat duniawi banget, which is yang impulsif yang kita belajar dari Hollywood gitu misalnya, emosian, apa yang kita kaburnya mungkin kadang-kadang ke alkohol, melupakan lah itu, dan tapi ketika kita mempunyai Tuhan, cara kita merespon tuh berbeda banget. Cara kita merespon tuh justru lebih, ya itu dia kenapa gelang What Would Jesus Do itu terkenal banget, karena ketika kita merespon dengan kacamata Tuhan, itu kayak lebih buahnya berbeda. Hasilnya berbeda. Sama-sama diperes nih, masalah diperes nih, keluar. Kalau nggak pakai Tuhan ya kecut, pahit, apa segala macam. Kalau pakai Tuhan lebih manis gitu. That's so good. Lebih enak gitu keluarnya. Itu bener lebih banget. Kayak permasalahan juga. Sebenarnya kalau mau nurut, sebenarnya kalau ada SOP-nya dari Tuhan lebih cepat kelarnya. Sebenarnya ya. Kalau enggak, nambah masalah baru. Gulung-gulung aja dengan konsekuensi. Sebenarnya hidup lo makin ribet gitu aja sih sebenarnya ya. Banyak orang mungkin yang sekarang ini kayak nanya gitu, lu gimana sih cara denger dari Roh Kudus? Gimana sih cara bisa tahu apa yang gue jalanin itu bener, apa yang gue jalanin itu salah? Gimana sih? Nah, itu juga aku masih nyampe sekarang. Cuman kayak sini gue kasih tahu aja kalau gitu. Iya kan? Tapi emang bener berasa aja kalau yang kita lakuinnya damai, kitanya nggak merasa, maksudnya kitanya ngelakuinnya tenang apa, dan lebih bukan easy sih, cuman emang lebih ini ya. Berarti itu kan Roh Kudus lagi berusaha ngomong. Cuman emang kadang susah sih, tricky. Sometimes kapan Roh Kudus, kapan ini otak kita. Coba jelasin aku deh. Oke, kalau aku pengen dapat ilmu. Oke. Kalau misalnya dari gue ngerasa ketika kita taruh Tuhan di tengah hidup kita gitu ya, kita taruh Yesus gitu ya di tengah hidup kita. Itu kita akan mendapatkan kedamaian, sukacita, kasih dan lain-lain. Tapi ketika kita nge-replace Yesus dengan yang lain, uang, ketenaran, sesuatu yang sangat sementara sifatnya dan bukan selamanya gitu ya, kekal gitu ya. Kalau itu kan kekal tuh ya, Tuhan gitu kekal. Cuma kalau misalnya yang di tengah itu sementara,
even keluarga, hubungan, pacar, suami, yang sifatnya sementara banget. Ketika kita taruh itu di tengah kita, kita pasti akan ngerasain yang namanya ketakutan kehilangan, kekhawatiran, kok banyak problem dan lain-lain gitu. Nah itu adalah saat yang paling benar untuk ngecek atau evaluasi, Tuhan, kenapa gue bisa mendadak ngerasa cemas ya? Kenapa gue bisa mendadak ngerasa khawatir ya? Ini ada apa ya? Dan akhirnya gue kayak naruh Tuhan lagi di tengah, gue baru bisa ngelihat perspektif yang lebih besar dari kacamata Tuhan gitu. Dan sampai akhirnya, kayak kenapa gue bisa takut ya? Oh ternyata gue saat ini lagi takut kehilangan project ini nih. Karena gue takut kalau misalnya gue kehilangan project. Tapi kan Tuhan tuh maha besar dan maha penyayang dan maha pengasih yang punya dan kaya banget. Kenapa gue takut sama project sekecil ini? You know kan? Dan akhirnya ketika gue berdoa, sering banget sih Tuhan kayak bilang, udah sabar ya, it's okay, sabar. Nanti pada akhirnya bakal bagus kok, kayak gitu. Emang kekuatan doa ternyata tuh nyata banget dan ada banget, dan kadang instan, kadang proses, tapi itu beneran ada banget sih. Itu kalau aku bisa endorsein, kayak aku endorsein makanan-makanan tuh pengen banget sih. Cuman I don't know how. Cuman kayak gila, doa itu beneran nyata gitu. Kuasanya Roh Kudus tuh langsung jawabin, kirimin. Itu beneran ya. Bagus banget ya, enak banget ya. Ini enak banget sumpah. Iya. Aduh, itu ini banget apa? Endorse banget barusan. Wow, endorse banget. Iya, tapi bener. Nge-endorsein Tuhan. I love it. This is amazing. Oke. Lu sempet bilang kalau misalnya perbedaannya sekarang ini lu jadi jarang takut, jarang khawatir. Ya, kalaupun khawatir sebentar aja. Sebentar aja. Dibandingin sama hidup lu dulu gitu ya. Ketika ini banyak kekhawatiran, ketakutan gitu. Itu juga bukan sih yang nyebabin perceraian lu sama Gading gitu misalnya, kayak gara-gara lu sendiri juga ikutan khawatir gitu, nggak tahu kenapa lu terlalu banyak overthinking dulu. Iya itu pasti ya, itu yang aku bilang, even overthinkingnya sampai yang tadi aku bilang kan, nggak mau aku kalau harus hidup 15 tahun 20 tahun ke depan kayak orang tua aku gitu, aku mah nggak mau lah kan. Itu overthinking gila. Ngapain lo mikirin 15-20 tahun ke depan kan, yang ini aja belum lo jalanin kan, ibaratnya gitu kan. Waktu itu aku overthinking, terus juga banyak sih, nggak berserah lah. Emang waktu itu memang aku sama Mas Gading tuh memang nggak naruh Tuhan sama sekali dalam kehidupan kami. Ya kita Kristen dari lahir, dia gereja sama papanya, aku juga kadang-kadang gereja, kadang-kadang enggak, udah keasikan sama kerja dan segala macem. Gereja pun ya kagak serius, kadang-kadang ya kadang dapet, kadang tawa-tawa doang kan. Jadi emang gereja Kristen tapi nggak ditaruh. Jadi cuman agama doang tapi nggak dipakai. Well, to be honest, sekarang ini gue sendiri juga jarang banget, jarang ke gereja sih karena lagi pandemi juga. Iya kan online, please deh. Iya, tapi even itu pun juga gue jarang juga ke gereja. Even kalau misalnya gue udah sejak 6 tahun yang lalu itu. Tapi yang gue lakuin case hari ini pun sekarang nih. Iya kan kita lagi mengingat Tuhan, iya. Maksudnya gereja kan bukan gedungnya, bukan apanya, bukan prosesinya, tapi emang pakai Tuhan nggak dalam kehidupan. Nah dulu tuh aku enggak. Jadi memang ada permasalahan apapun yang dipakai otakku sendiri, otak Mas Gading sendiri, hatiku sendiri, hati Mas Gading sendiri. Saat itu berarti kalian pas di pernikahan tersebut, karena bukan prioritasin Tuhan, kalian prioritasin apa? Keharmonisan atau pencitraan? I hate to say that. Enggak sih, enggak pencitraan juga, bego aja. Mas Gading sibuk dengan hobi-hobinya. Aku nggak lama abis gitu punya Gempi, ya sibuk dengan Gempi, dengan pekerjaan, dengan pertemanan yang ada. Mas Gading juga. Ya udah, terus kayak nggak fokus sama apa-apa. Kita juga bukan orang yang harus kaya raya, pengen ngejar apa, enggak juga. Yang penting bisa bayar cicilan, ya udah. Kalau Mas Gading kan banyak tuh sukanya motor, mobil apa. Jadi yang dikejar cicilan yang dikejar. Kalau aku yang itu yang ya udah ngurus Gempi apa, kadang ya mungkin kalau aku ya itu kebutuhan untuk diafirmasi sama orang, untuk dihargain, dipuji, di apa, karena disayangin itu yang tadi aku bilang. Love language lu juga kali ya, word of affirmation. Iya kayak ya itu yang aku bilang, butuh kasih sayang segala macam. Jadi waktu ada masalah, ya udah aku pakai cara aku pikir, oh dengan gini bisa kali, gini mas, gini. Ternyata nggak bisa. Mulai dari yang aku pakai caraku sendiri sampai ngomong ke Mas,
pokoknya gimana, tapi udah terlanjur bulu kutukan lah, itu udah terlanjur banyak masuk setan juga kayaknya gitu, jadi udah ngaco banget. Sampai akhirnya waktu itu aku mikirnya gitu, overthinkingnya gitu, aku nggak mau ada di hubungan ini yang begini gitu. Jadi akhirnya memutuskan buat berpisah. Tapi yang sebenarnya ternyata aku tahu bahwa apakah hubunganku yang lalu sebenarnya bisa lebih baik dari yang kemarin? Sebenarnya bisa kalau lu taruh Tuhan di tengah hubungan tersebut. Iya, cuman ya kayaknya ya Tuhan juga izinin ini terjadi. Bukan dia happy sih, dia pasti hancur banget hatinya pas tahu aku berpisah. Cuman ya setidaknya dia tahu kayaknya nih anak gue yang satu ini kalau diginiin kayaknya dia jadi kapok nih. Udah lah, sana lah biar lo kapok, biar lo bisa ngomong sama teman-teman lu, sama followers lu ya. Biar nggak kayak lu, biar dia tahu, biar nyari gua, biar naruh gua dalam kehidupan mereka. Kayaknya dia mau ngomong gitu sih kayaknya. Wow. Gue personally ya pas lagi anak kedua gue lahir sampai hari ini, tiap tahun, tiap hari gue baca Injil. Wow. tiap jadi sekarang ini udah keempat kalinya gue baca Injil dari awal sampai habis. Udah 4 kali ngulang. Karena dia umur 4 tahun. Dia umur 4 tahun. Jadi tiap tahun gue ngabisin dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu pas habisnya. Iya pas. Oh, wow. Jadi sekarang ini gue lagi baca Ezekiel gitu. Maksudnya hari ini Ezekiel gitu. Nanti pokoknya sampai Desember 31 Wahyu kelar. Wow, kok kayak gitu. bisa sih? Loh, iya ada Bible plan lah gitu. Tapi intinya kenapa gue ngelakuin itu? Karena gue takut banget. Gue punya ketakutan yang sangat besar sebagai orang tua. Karena gue kalau misalnya dengan pengetahuan gue dan kebijakan gue sebagai seorang ayah ngasih ke dia, itu yang keluar tuh ya blow on, begajulan iya kan, blow on gitu. Tapi kalau misalnya gue pakai mungkin arahan dari Tuhan, guidance dari Tuhan untuk membesarkan dia, ya mungkin lah yang keluar kayak tadi kita bilang buahnya yang keluar tuh akan mungkin lebih manis. Lebih enak kayak gitu. Jadi itu ketakutan gue sebenarnya sebagai, dan akhirnya sekarang ini gue udah gak terlalu takut lagi karena gue ngerasa dengan apa yang gue lakuin dia akan mencontoh gue, ya kan? Karena yang gue lakuin tuh pasti itu arahan dari Tuhan juga, dia akan nyontoh gue. Nah, tapi yang keluar pada akhirnya lifting up, kebaikan. Gue kayak suka diingetin sama Roh Kudus juga, Neil, tolong bilang sama dia, itu yang tadi lu lakuin adalah bodoh. Bukan lu anak bodoh, tapi tadi yang lu lakuin itu bodoh. Gitu. Enggak semestinya. Action dia bodoh gitu. Yuk, lu kan anak pintar, lu harusnya bisa lebih pintar dari itu. Misalnya kayak gitu. Ya, jadi sering banget diingetin seperti itu. Nah, lu sendiri sekarang dengan mempunyai Tuhan di hidup lu, dengan pengetahuan yang sekarang. Dengan pengetahuan sekarang ini, bagaimana membesarkan Gempi? Maksudnya ini kan baru November nih, November ya. Berarti aku juga Gempi udah 5 tahunan kan? Berarti lumayan telat banget startnya. Enggak, there is no. Lumayan, ya cuman lumayan daripada aku 29 tahun. Exactly. Gua 33 men, baru mulai gitu. Wah, Tuhan itu nyata, umur 33 telat banget gua. Gak apa-apa. Well, anyway. Aku Gempi, aku bacain cerita Alkitab yang bergambar sih, nggak seserem kamu Alkitab 1 tahun harus habis. Enggak, jangan. Iya. Yang dulu juga jangan langsung ke teror ya, nggak harus. Jangan harus itu nggak, itu cuma gue aja gitu. Kalau aku buku cerita Alkitab yang bergambar satu-satu, diceritainnya pakai bahasa dia juga. Lumayan banyak banget percontohan-percontohan dari situ kan yang dia bisa ambil, aku relatein sama kehidupan yang kira-kira dia ngerti. Terus sama dibawa belajar berdoa setiap pagi mau bangun tidur dan mau tidur. Aku contohin, kadang-kadang suruh dia sendiri. Ya dia mah masih anak kecil yang kadang masih pattern. Kadang-kadang mau doa tidur aja doanya makan, itu masih error. Cuman ya nggak apa-apa. Aku tetap kan udah nabur. Minta Roh Kudus pimpin, kasih, nanti kan yang disiramin nanti kan Tuhan yang numbuhin gitu. Terus ya berusaha naruh kasih dalam setiap cara aku marahin, negor dia atau apa, berusaha lah. Kadang masih selepet juga ada, cuman jatuhnya dia mah termasuk yang kalau disiram cepet tumbuhnya. Jadi lumayan, kadang dia jadi yang ngingetin aku. Wow.
makan katanya mesti lemah lembut. Dia bisa ngingetin gitu. Terus kayak, iya ini kan aku lemah lembut. Enggak, Ma, itu gak lemah lembut. Iya maaf ya. Jadi kayak gitu, lucu banget. Jadi ya aku juga selalu berdoain kayak Gempi, minta dia hati. Jadi karena udah terlanjur digedeinnya sama orang Batak 2 biji, aku sama mama ya kan. Lumayan kalau ngomong tuh kenceng gitu. Jadi sekarang lagi strugglingnya, lagi berusaha belajarin Gempi buat lemah lembut, buat kasih. Kadang dia kalau sekolah minggu gereja online aja, kan gurunya nanya ada yang mau didoain nggak minggu ini? Yang satu kan didoain nisan Kak, yang ini habis jatuh dari pohon Kak. Kalau Gempi mah didoainnya, Kak minta didoain biar lemah lembut. lucu banget karena dia masih suka kadang kelepasan keikutan aku. Batak banget kan aku sama mama gitu. Jadi ya aku sih nggak ngerti ya dalam hal ini, masih belajar banyak parenting anak untuk dengan menaruh Tuhan dalam kehidupan. Cuman ya aku yakin karena aku udah punya hati yang mau punya, terus ada langkah-langkah yang aku ambil juga yang belajar untuk selalu taat, ya pasti akan dipimpin sih sama Roh Kudus kayaknya. Ketakutan terbesar lo yang mungkin jadi nggak terlalu besar lagi sebagai single mother itu apa? Sebenarnya single banget enggak ya, karena tetap ada masing buat berpartner. Ketakutannya itu gak ada sih sekarang, aku nggak takut apa-apa loh. Kayak dulu sempet cuman kasihan sama Gempi, mikir bahwa cukup gak ya dia kasih sayangnya dia papahnya ke dia itu. Aku ya itu yang tadi aku bilang kan waktunya banyak aku jadi susah gitu. Walaupun emang Mas Gading dengan segala cinta kasihnya, cuman kan tetep lah nggak seperti anak yang lain. Nanti dia akan jadi cacat seperti aku nggak ya gitu. Tapi juga kalau sekarang udah tahu banget bahwa I know how to handle this gitu. Mudah-mudahan aku tahu untuk nanti aku akan kasih dia lah semua kebenaran juga kan tentang kasihnya Tuhan. Dan dari sekarang aja udah dipelajarin. Maksudnya udah aku mulai racunin kalau emang Tuhan tuh kan Yesus tuh papanya kita juga. Dia lebih gede dari dia, papanya Papa Ding, papanya Opa Roy. Dia papanya semua gitu. Jadi you can tell him anything Gempi, boleh cerita apa aja, curhat apa aja. Udah diajarin sih. Jadi sekarang udah gak banyak khawatir. Udah gak ada sih. Gak khawatir apa-apa sih, songong ya. Ya, that's good. Karena gue sendiri juga ngelakuin hal yang sama sih. Gue juga bilang ke Mila gitu, anak gue bilang kayak, well, yes, I'm your father, tapi sebenarnya gue gak akan selalu ada di sini buat lo. Jadi kalau misalnya it'll be good, ketika lo lagi khawatir, ketika lo takut, ya lo doanya ke Tuhan, bukan nyari gue terus kayak gitu. Dan you know, si Mila tuh it's really amazing ketika kita taruh Tuhan di tengah keluarga kita sih, khususnya di anak kita ketika lagi kecil. Mila kayaknya baru mulai ngerti ketika dia umur 4 tahun 5 tahun segede Gempi lah kayak gitu. Jadi kayak pas dia lagi ada satu saat gitu ya, gue inget banget kita lagi nyetir di Australia saat itu lagi liburan aja gitu ya. Gue, Viola, istri gue, abis itu Mila sama Noam dua-duanya di belakang. Dan abis itu malam-malam gitu, tiba-tiba si Mila kayak, Mama, I love Noam. Oke. Abis itu kita yang, oh yaudah, lo coba deh doa buat Noam gitu kan, kita ini kan. Abis itu dia yang kayak, God, I want to pray for Noam. Dan mendadak nangis tau gak lo? Serius? I love Noam so much. I pray for the Holy Spirit. Dan nangis. Dia sampai nangis. Dia ambil tumpang tangan gitu. Yoi, berhenti anak 5 tahun gak pernah. Iya. Itu bisa terjadi banget. And I feel like itu yang terjadi kalau misalnya kita taruh Tuhan di tengah keluarga kita juga. Ya, dia nonton ngeliat, film ya. Kayak baca buku gitu. Kayak hal yang unreal. Ternyata real. Itu cuman kita pikir ada di mana, ternyata beneran ada ya. Ya, dan gue ngelihat kita ngontrol banget. Udah pastilah kita nggak bisa nge-shield atau nge-shelter mereka 100% dari hal-hal yang duniawi gitu ya. Tapi mayoritasnya kenapa nggak kita ngajarin mereka supaya bisa kuat di supernatural dengan hubungan mereka dengan Tuhan tersebut gitu. Fondasinya biar kuat dulu. Jadi no matter apa yang ada di dunia ini, dia akan tahu juga filternya. Mana yang dia bisa, mana yang dia bisa ikutin orang, mana yang dia punya prinsipnya sendiri dengan Tuhan kan. Jadi sekarang kalau yang lagi nonton dan habis itu mereka juga kebetulan lagi single mother dan mereka penuh dengan ketakutan, lu akan ngomong apa ke mereka? It's okay, don't worry. Aku kan nggak tahu levelnya orang
di mana-mana macam-macam ya, beda-beda. Tapi beneran deh, kalau aku boleh ngomong tuh, seberapapun apa yang pernah kita lakukan, sejelek apapun, sememalukan apapun, Bapak kita di surga itu sayang banget kok sama kita. We can start to trust him, percaya aja, terus berusaha untuk taat, make a deal with him, kita diampuni kok gitu. Jadi begitu udah percaya, pasti akan jadi lebih damai, sejahtera, nggak terlalu musingin apa-apa. He will lead your way gitu. Jadi apapun yang ada di kehidupan kita pasti akan dipimpinin. Ya segala kekhawatiran pasti kan ada ya, manusia pasti akan kayak ngerasa apa ya, aku punya tempat perlindungan gitu. Jadi khawatirnya juga jadi nggak gede gitu. Jadi apapun, kalau emang sekarang posisinya mungkin single mother, dari pernikahan gagal, atau mungkin emang ditinggal misalnya udah sendirian, suaminya udah duluan segala macem, don't worry. Kalau kita put God in our life, di kehidupan kita, hasilnya nggak akan jelek kok. Visinya buat kita tuh, rencananya tuh nggak pernah jelek. Udah taruh aja dia di kehidupan kita, kelar urusannya. Don't worry about your kid, about your future. Fokusnya sama yang di depan kita dulu aja, selangkah demi selangkah. Nggak usah mikirin kejauhan. Udah kelar. Nggak akan pusing sama yang lain-lain. Wow, gue merinding banget sih denger lu ngomong kayak gitu. I think ini benar-benar perubahan dari Giselle yang tahun lalu gue ketemu. Ya beneran, beda banget gitu. Kayak I think like lo udah you speak with such wisdom gitu. I think ya mudah-mudahan sih, pengennya bisa jadi berkat buat orang, bisa mengubahkan hidup orang mungkin yang tadinya udah mau hancur nggak jadi hancur kalau bisa ya. Yang udah hancur juga nggak apa-apa, kamu masih bisa dibenerin juga gitu. Apa sih yang membuat lu pede banget kalau misalnya Tuhan akan terima lu apa adanya, walaupun lu udah sempet hancur sehancur-hancurnya? Dari bukti nyatanya aja yang sekarang di tangan aku masih diberkatin banget. Berarti kan dia masih sayang sama saya. Terus yang doa kemarin instan langsung dijawab banget gitu. Ya berarti kan emang aku dihitung gitu. I counted gitu. Dia tahu banget di antara sekian banyak orang di dunia, ternyata satu orang aku pun berarti gitu buat dia, dijawab doanya gitu. Berarti kan iya, nggak peduli sehina apapun tuh, ternyata dia sayang sama kita gitu. Dianggap kok, lo mah dianggap kok gitu. Gue ada momennya ketika gue benar-benar punya hubungan yang sangat dekat banget dengan Tuhan. Momen tersebut adalah ketika gue harus memaafkan seseorang. Wow, itu gimana tuh? Itu another thing lagi sih, another level lagi ya. Gue ngerasa actually saat itu lu memaafkan diri lu sendiri sih. Sebenarnya ya. Makanya tadi yang pas lu bilang kayak seberapa hina, seberapa nggak pantasnya dan lain-lain, lu harus berproses memaafkan diri lu sendiri dulu sebenarnya kayak gitu. Iya. Ya, is that how you feel? Like, iya, sampai sekarang masih belajar. Kadang inget gitu, oh ya udah. Apalagi ntar Gempi nonton YouTube-nya Papa Ading. Kan Papa Ading kan pintar banget bikin YouTube slow-mo ya. Kitanya juga yang nangis ya kan. Masih baru kemarin ke Wijin ngomong, aku tadi pagi Gempi nyetel YouTube Mas Ding, aku sedih. Aku merasa aku bersalah untuk udah ya misalkan dia dan segala macam. Aku ngomong, tapi kalau dulu mungkin kebanyakan dipendam, jadinya gila sendiri, tambah ngaco. Kalau sekarang dikeluarin, and then I need pray. Doain aku boleh nggak gitu. Lu sama Wijin gitu? Iya, ya sama dia doain. Doanya jadi doanya kalian kayak berlutut kah atau tiba-tiba kayak doa aja gitu. Doa sambil pegang tangan gitu, pokoknya mulai berdoa kayak gitu misalnya. Lucu banget lagi kemarin si Wijin salah lagi doanya. Ayo doa yuk. Siapa yang doain aku gitu kan? Ya aku yang doain, oke. Terus dia pegang. Sayang, aku ngakak baru kemarin. Jadi aduh. Serius konsen iya baru. Tuhan dia. Lucu banget. Aduh.
manusia kocak ya. Tapi ya kita belajar dan berproses ya. Aku juga hargain. Wijin juga mungkin musim kehidupannya berbeda sama aku. Mungkin belum menemukan, misalnya ya, porsinya nggak seperti aku gitu. Tapi ya it's okay because I believe Tuhan kan sayang sama semuanya akan diproses dengan caranya dia gitu. Betul. It's cute lagi, maksudnya gue ngerasa ya kayak tadi yang si Wijin kayak salah doa segala kayak gitu. It's so cute. Itu kayak gini tau gak sih? Kita kan semua anak-anaknya Tuhan gitu ya. Maksudnya kayak Gempi aja deh ketika dia umur 3 tahun ngegambar sesuatu. Nih, Gempi mau gambar mama gitu kan. Dia mulai gambar. Tapi gambarnya yang kayak ini. Lu iya kan, lu kayak dasar bodoh. Muka mama gak seperti itu. Gak mungkin kan. Gitu. Karena lu tahu itu berproses gitu. Lu tahu, that's so cute. Iya bener ya. You know, Tuhan juga pasti kalau lo gak gitu ya. Iya juga. Lu doa harusnya mulai dengan Tuhan yang maha besar dan maha ajaib dan mahal luar biasa. Ya nggak mungkin juga. Lu pasti maksudnya ya sayang sorry Tuhan. So cute. Iya pasti dia gitu. So cute. I love you for being cute. Maksudnya kayak I think gemes. Dia kan pasti menghargai semua prosesnya gitu. Jadi kayak ya udah. Kadang-kadang kalau aku tuh masih ada dominan-dominannya tuh kayak ayo dong, run with me gitu. I'm running loh ini. I'm running to the God. Let's run with me, ayo dong. Baca dong ini dong, nonton dong ini dong. Iya, cuman di satu titik aku baru sadar ternyata nggak kayak gitu caranya ya. Aku partnernya dia memang, aku helpernya dia memang. Tapi aku juga nggak bisa memaksakan dia harus berproses seperti aku berproses plek ketiplek ya nggak bisa. Jadi ya yang ada jadi memicu konflik juga, jadi nggak sehat juga. Ya udah, jadinya ya aku sekarang udah serahin doang. Aku yang penting berusaha, dia juga, aku tahu dia berusaha, aku berusaha, serahinnya ke Tuhan. Betul. Gitu. Lo lebih enak. Lo adalah saksinya Tuhan, tapi bukan polisinya Tuhan. Iya. Jadi jangan sampai kayak lo justru yang malah menghakimi karena orang dia, lain, karena dia jalannya terlalu pelan gitu loh yang kayak lo jadi polisi gitu. Iya. Aku dibilangin Kaprila kan kayak dia bilang Gisel kan orang tuh Tuhan tuh kan bilang jadikanlah semua bangsa muridku, baptis dalam namaku. Tapi kan dia nggak ngomong. Cek dulu progresnya. Udah nyampe mana progresnya, ceklah progres orang-orang. Enggak kan? Ya enggak, just trust it to God ya aja. Ya udah. Oke. Akhirnya aku fine. Aku nggak bakal paksa-paksa lagi. Oh man, karena emang itu bahaya ya, tau gak sih? Karena apa yang udah kita alamin, kita jadi pengen orang alamin juga. Iya. Tapi masalahnya kita berusaha menjadi juru selamatnya mereka dan kita bukan membuat mereka mempunyai juru selamatnya Tuhan gitu. Iya, jadi kitanya kayaknya. Kita berusaha kayak bertanggung jawab atas kita nih, ya kan? Iya. Harus gua nih, tanggung jawab gua nih. Kayaknya. Gua harus bikin lo jadi kayak itu tipis banget bedanya. Beda tipis jadi banget. ya udah, terus sekarang sadar gitu ya udahlah. Seru ternyata dilepas kayak gitu malah lebih seru prosesnya. Ya. Oke, ini untuk ngerangkum semuanya, gue pengen tahu Tuhan di mata seorang Gisel tuh seperti apa sih? Bukan yang, perjalanan lu lah dari awal sampai sekarang ini gitu. Dari awal ketika lu nggak tahu kalau misalnya Tuhan itu bekerja di seluruh faktor hidup lu, even ketika lu masih jauh dari dia. Tapi Tuhan ada ketika lu lagi nangis, Tuhan ada ketika lu lagi nangis di kamar mandi sendirian, Tuhan itu juga lagi ngerangkul lo. Dan sampai hari ini ketika Tuhan lagi bangga banget sama lo dan membuat lo menjadi showcase-nya dia gitu. Jadi maksudnya kayak di mata lo Tuhan itu seperti apa sih? Di seluruh panjang hidup lo gitu. Aduh, dia tuh bapakku yang best. Semua rancangannya tuh ternyata baik. Detail ternyata ya, dia perhatiin semuanya. Dia benar-benar memberkati aku detail. Mau aku nyakitin dia segala macam, kasihnya tuh tetap full, tidak bersyarat sama sekali. Ya dan dia ajaib aja gitu, bahwa dia nggak sembarangan naruh aku di sini, di platform ini segala macam. Emang balik-baliknya lagi emang biar bisa ngerangkul orang banyak juga dan segala macam. Jadi kalau mau ditanyain satu kata nggak cukup karena terlalu amazing, terlalu
terlalu luar biasa. Pekerjaannya luar biasa. Pokoknya dia sosok yang gak akan pernah kutukar dengan apapun lah. Gitu. Wow. Giselle, thank you so much. This is such an amazing talk. Terima kasih. Aku belum pernah ditanyain begini. Aku seneng banget, kayak lega, kayak gitu. Yeah, exactly. Jadi emang ini gunanya dari tetangga kamu gitu. Iya, enak banget sih. So guys, yang didatangin tetangganya begini omongannya. Yes, spiritual. Everything is all spiritual. Oh ya? Yeah. Oke, enak banget sih. Yeah, I know. This is like Keren benar-benar sih. fokusnya sini. Dan itu buat kamu juga kayak pasti seru kan, kayak energinya jadi ke recharge lagi. Yeah, definitely. Every time I interview someone, gue jadi kayak panas lagi gitu. Kayak yes. But anyway, guys, gue pengen bilang thank you banget kalau misalnya kalian udah nonton ini dari awal sampai kelar gitu ya, ngikutin banget cerita hidupnya Giselle. Dan pastinya kalau misalnya kalian ngerasa ada seseorang yang mungkin saat ini lagi penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan dan butuh pengharapan juga seperti Giselle yang mendapatkan pengharapannya sendiri di dalam Tuhan dan mungkin butuh mempunyai hubungan intim tersebut dengan Tuhan, well, share video ini ke tetangga kamu atau ke orang yang kamu sayangin tersebut. Doain juga, betul. Itu satu hal sih, nambah dikit ya. Boleh. Ternyata, I just know, dari semua proses yang aku lakuin ini, yang aku jalanin ini, ternyata itu bukan cuman karena doa siapa sih, cuman ada tersangka-tersangka yang ternyata mendoakan aku selama ini. I just know. Jadi temanku bilang kayak, Giselle, aku senang banget kamu begini, aku tuh gak putus doain kamu dari yang kamu mau cerai itu. Even kamu cerai kemana, aku tetap doain dan segala macam. Walaupun sekarang baru kamu ketemu Tuhannya, aku yakin tuh dia jawabin. Jadi kayak aku, itu mah sahabatku satu. Ternyata dia yang mati-matian doain aku. Ada juga tanteku, adiknya mama yang emang ternyata mati-matian doain aku gitu. Jadi ternyata emang kayak, wow gila ya. It's so powerful loh, bener-bener. Dan jadi itu aku sekarang gak putus walaupun misalnya temanku cerita, ya aku kan segimana sih kita bisa nginin dia. Cuman ya aku I keep praying for them gitu. Aku bawa semua satu-satu ke dalam doa. Kadang kalau puasa doa, bawa satu-satu sampai kadang ada yang lupa sampai mana lagi nih. Kayak gak boleh absen nih teman gue yang ini udah aku doain. Karena I believe kadang-kadang kekuatan doa kita tuh akan sangat bermanfaat. Gak ada yang sia-sia gitu. Jadi keep praying, bawa siapapun yang mau kalian doain yang emang diletakkan dalam kehidupan kita ya. Jangan jadi cari-cari. Of course, yang datang aja. Benar. Doain, jangan pernah putus asa. Keep praying aja, pasti akan ada jawabannya gitu. Suatu hari. Itu keren banget. Dan menurut gue emang kadang-kadang ya itu jangan sampai kita yang tiba-tiba ngambil job desk-nya Tuhan. Job desk-nya Tuhan. Gak usah. Karena yang ada doain aja biar Tuhan yang bekerja di hati mereka. Kayak siapa yang ngira kalau misalnya Roh Kudus atau misalnya Tuhan itu bekerja ketika lu lagi nonton filmnya Adam Sandler di atas pesawat dan disitulah encounternya gitu. Dan orang juga ya kalau lu berapa kali pun ngomongin bla 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 gitu nggak mental. Kalau orang lagi nggak buka juga otaknya, mau diomongin kayak apa, mau dikirimin link mana, nggak bakalan. Tapi nggak apa-apa, jangan jadi stop ngirim link juga. Kalau emang ini ya kirim aja, nggak apa-apa. Ya asal nggak ngedonder gitu ya. Nabur aja tapi nggak usah ribet mikirin tumbuhnya segimana. Udah doain aja. That's so good. Enak banget. So again, itu tadi yang Giselle bilang juga, itu salah satu tips yang sangat kuat banget menurut gue juga. I love it. Dan guys, pokoknya subscribe guys. Supaya semakin banyak yang diberkatin juga. Betul banget. Jadi mudah-mudahan ini bisa reach-nya lebih banyak lagi ke teman-teman dan tetangga kita juga. So good. Subscribe and of course kalau misalnya kalian belum bunyikan loncengnya atau notifikasinya, klik juga and share this video kalau misalnya kalian ngerasa video ini bisa memberkati orang atau tetangga-tetangga yang kamu sayangin. So guys, thank you so much. Kita ketemu lagi minggu depan sama tetangga kita yang pastinya gak kalah serunya. Thank you so much Giselle. Thank you. This is amazing. Alright guys, woo! Berakhir sudah obrolan seru gue yang sangat mind blowing bersama sahabat gue, tetangga gue, Giselle Anastasia. Intinya nih, kita gak bisa membuat seseorang menjadi dekat dengan Tuhan. Ya kita bukan polisinya Tuhan, kita bukan juru selamat juga bagi orang tersebut gitu. So, tugas kita adalah apa? Seperti yang tadi kita lihat dari pengalaman Giselle, kita menjalankan hidup ini dengan tetangga-tetangga kita dan saling mengasihi mereka dan mendoakan mereka apabila mereka sedang melewati masalah.
Dan kita juga sebisa mungkin minta petunjuk sama Tuhan, apa sih kira-kira cara yang terbaik untuk membantu orang tersebut. Kira-kira siapa ya tetangga gue minggu depan yang akan gue ajak berbincang-bincang tentang spiritual journey-nya? Well, gue kasih inisialnya ya deh. SD. Tebak dong siapa? Disneyland. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di Daniel, tetangga kamu hanya di channel Daniel Mananta Network. Peace out.